Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng Titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di Desa Serongo. Patut nggih di Serongo niki nggih. Ya. Jadi hari ini Kucita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan seseorang yang biasanya nika selalu ada di calon arang. Nah, kalau berbicara calon arang, kalian pasti penasaran siapa yang akan kita ajak ngobrol pada hari ini. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menit, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Langsung aja biar tidak membuat kalian penasaran, kita bakal ngobrol bareng Jero Mangku Serongo. Om Swastiastu Jero. Om Swastiastu. Iya. Sirota nuning ragane ya. Yang terkenal dengan mata gede, patut nikah nge, Jero nge. Iya. Jero yang mengajak Jero ngobrol seputaran Jero terjun ke dunia seni. Nah, sebelumnya Tiang kan dengar Niki bahwa Jero Nika adalah seorang yang bergelut di seni rupa. Tinggi. Nah, terus Niki bagaimana kok bisa arahnya lebih ke seni tari istilahnya nge, seni pertunjukan. Ya, boleh dong diceritakan bagaimana awalnya. Ini terkait dengan kenapa justru yang dari seni rupa, background akademis, ada seni rupa, alumni di FSRD, seni rupa, Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Udayana, kemudian tertarik dengan seni pertunjukan, mungkin memang istilahnya garis keturunan, karena mungkin dulu memang bapak sendiri adalah seorang pelaku seni dan seorang seniman, yaitu pada masa jayanya drama Abian Basi, drama Gong Abian Basi Gianyar di bawah pimpinan Anak Agung Rake Piarnya. Kebetulan bapak yang adalah seorang penari rangde dan celuluk pada masanya, dan kemudian masa jaya Bali Dwipa juga. Nah, mungkin beranjak dari sana biar ada pelanjut mungkin, maka mulailah tersirat dalam hati untuk meneruskan sesana anak tua, arti melanjutkan khususnya dalam proses bergelut dalam proses berkesenian dalam seni pertunjukan. Nah, seperti itu, makanya berawal dari tahun 978 penikah sebenarnya yang sudah menggeluti belajar tari baris sebenarnya di awal nggih. Kemudian di tahun 83 punika yang secara diam-diam untuk mulai belajar tari topeng sebenarnya. Tari topeng. Dari di salah satu seniman topeng di Bono, yaitu Bapak Madi Sijo yang anggap yang guru secara non formal. Nah, kemudian di tahun 86 yang sudah mulai istilahnya terjun menari topeng di desa, ngayah di pura-pura seputaran desa, walaupun sampai ke desa lain juga. Nah, kemudian di tahun 90 barulah yang mulai mengarah ke seperti yang tiang geluti sekarang, kita penari rangde, belajar tari rangde, terutama dari bapak sendiri juga nih. Nah, di tahun 91 dia mulai belajar tari mata gede, dan kemudian tahun 95 yang mulai melakukan mata gede secara ngayah dan lain sebagainya. Nah, Nika berarti di tahun 79 yang pertama Nika kan di tahun 79 Nika ingin belajar tari topeng. Nika sewaktu Nika Jero masih berusia berapa tahun? Sekitar baru 83 yang tamat SMA nih kan, baru SMA, baru 17 SMA tahun ya, dah nge. Iya. 17 tahun. Kok nggak tertarik ke drama gong? Nika kan Arempura demun bapak kan di drama gong Nika. Kok Jero tertarik ke drama gong? Nah, entah kenapa yang juga kurang tahu nih, tapi yang kok tertariknya ke topeng ini, yang belajar topeng ini secara diam-diam, orang di rumah tidak tahu nih sebenarnya. Nika sembunyi-sembunyi kan? Sembunyi nggih. Oh iya. Karena yang malu di desa, yang belajar sembunyi-sembunyi bawa sepeda gayung ke Bono. Kemudian saya di sepeda gayung di Bono
minta belajar sama Pak Madi Sijo. Di sana juga tiang diajarkan nata kulit, membuat bulu barong dan lain sebagainya. Nah, ketika akhirnya kan sudah mampu niki menguasai tari topeng, niki kan mesolah mungkin tuh ya. Nah, nika punapi yang di rumah nika. Nah, setelah tiang setelah sedikit menguasai, walaupun tidak bisa sekali, tetapi kebetulan ada event tertentu di Pura Dalam Wali. Nah, di sanalah tiang berusaha untuk merekrut teman-teman untuk mulai ngayah, matur sama prajuru untuk memberikan kesempatan mulia. Dari sanalah mulai orang tua dan masyarakat tahu bahwa tiang belajar tari topeng dari walaupun pada saat nikah pakaian, gelungan dan tapel masih pinjam sebenarnya. Karena niat untuk melanjutkan di kesenian khususnya seni pertunjukan untuk seni wali yang ingin melestarikan seni wali yang ada di desa sebenarnya. Nah, padahal jero nika sampun uning bahwa bapak nika memang di seni pertunjukan kan ya nika SMA niki. SMA. Dan kuliahnya jero malah lebih memilih ke seni rupa. Nggih. Berarti padahal sudah mengikuti topeng, latihan dan lain sebagainya. Nggih. Karena pandangan tiang kalau tari nika kan kita bisa di luar. Tidak harus mesti dalam satu. Nah, kemudian kalau seni rupa nika tiang kan memang juga tertarik dengan seni rupa karena memang tiang senang melukis, dengan kerajinan dan sebagainya. Kemudian arah dari keluarga karena dulunya kepinginnya ke arsitek sebenarnya, ini ke arsitek, cuma tidak kecampaian, akhirnya nyantolnya just seni rupa gitu. Jadi arsitek tidak kesampaian mereka. Nah, niki balik malih akhirnya di Mata Gede. Kenapa kok bisa memilih Mata Gede padahal tadi Jero menyampaikan sempat menjadi rangde? Kan lebih serem masane rangde dibanding Mata Gede niki. Coba ceritakan gimana niki kronologi. Nah, niki yang namanya salah satu perjalanan terkait dengan ayah, terkait dengan bakti kan kita tidak bisa akan kemana arahnya. Nah, kemudian memang di awal suatu kebetulan pada tahun 91 nih di desa membentuk salah satu sanggar perkumpulan seni calon arang yang pada saat ini mencari seorang guru yaitu Bapak Made Jimat, seorang seniman terkenal di Gianyar yang mengajar di desa baik itu kerawitannya, tarinya, seniman punika pergina dari sungguh. Nah, kemudian pada saat nikah yang didolat untuk nari rangde, padahal belum bisa sebenarnya hanya sebatas dari topeng, didolat tari rangde. Nah, kemudian semenjak nikah yang mulai belajar tari rangde kepada orang tua. Berarti Niko yang pertama kali? Yang pertama. Nari rangde? Nari rangde. Oh, karena ditunjuk sebagai untuk menari rangde. Nah, kemudian setelah ditunjuk, proses belajar kepada orang tua. Dan pertama sekali tiang ngayah rangde itu adalah ketika ngayah uji coba calon arang desa Seronggo di Pura Dalam Seronggo. Kemudian tiang karena istilahnya akan munut sesuatu di sana. Pada saat itu tiang masih muda, belum kawin punika tiang diminta suatu penugasan arti pewintanan pada saat nikah ide beranda mampoh beranda lepas punika ide beranda geria taman punika geria taman Sunia. Nah, nas pewintanan Saraswati dan puntan dan sebagainya punika nah semenjak nikah yang memberanikan diri berkat restu dari orang tua. Kebetulan orang tua juga nikah adalah salah satu pemangku di Pura Dalam Seronggo. Nah, jauh yang menunjuk. Nah, mulai nikah lah tiang mulai pada saat itu ngayah rangde. Nah, entah kenapa nampreta dari mana mulai nikah lah. Setelah dia ngayah nikah dari misalnya dari desa-desa tertentu meminta dia ngayah di desa tersebut, misalnya di ngayah rangde, bahkan mundur sesuun misalnya di Pura Dalam Peng, di Abian Basi, seputaran Kesian dan lain. Bahkan Pura dalam tanda kutip nikah sampai ke Bangli, ke Klungkung, Denpasar, bahkan Badung, mungkin Tabanan dan juga Karangasem seperti ini. Boleh ngayah dan katanya wah, nikah kira-kira berapa tahun nikah Jero? Berapa tahun nikah kenten nih prosesnya menjadi rangde akhirnya ke Mata Gede nikah? Dari tahun 91 sampai tahun 95 5 tahun gitu.
95 Nggih. wau beralih ke Matah Gede. Matah Gede. Bukan beralih, tapi kebetulan juga pada saat nike tiang ditunjuk. Mungkin dah ceritanya niki terpaksa jadi Matah Gede. Semua terpaksa. Paham ya? terpaksa Nggih, niki. bukan bisa tapi ulian terpaksa Oke, kan. kan aduh. Oh iya niki yang unik Rando niki. pun seperti itu. Iya. Pada suatu nike pada tahun 95 punika kebetulan wenten acara ngelawang agung dalam event PKB, sebenarnya event PKB yang diwakili oleh Duta Gianyar, sebenarnya wakil oleh Desa Peta. Dan pada saat itu karena kebetulan Pak Made Jimat juga, Kak Made Jimat sesepuh tiang menata di sana, maka didolatlah tiang. Nah kadek kan udah di Matah Gede seperti ini padahal tiang masih awam, kian mata gede, payah mata gede ke kengken gitu. Nah karena seorang guru menunjuk seperti ini Pangtan Alpaka guru terpaksa memberanikan diri mencoba-coba jumlah kengken ngai payas, kengken ngai tata busana, terpaksa gelungan dadak-dadakan punika saput dadak-dadakan untuk event. Nah kebetulan juga alis dadakan seperti ini dan kemudian nah mungkin suatu kebetulan akhirnya busana yang tiang pakai pertama dan tata kostum yang tiang pakai mungkin karena ngau istilahnya akhirnya mulai saat nike tiang lakone selesai nike dan setelah nike mulai juga ada permintaan biar tiang ngayah Matah Gede salah satu desa, mungkin dari mulut ke mulut dan sebagainya. Nike di tahun 95 berarti Jerut tidak mempunyai referensi niki nggih. Gimana Matah Gede kenten? Belum, masih awam tiang. Setelah ditunjuk pada event PKB nike karena tiang menganggap ngelawang agung hanya sebatas ngelawang, tapi ternyata ada pentasnya di situ tertarik dan akhirnya dengan limit waktu yang ada tiang mencari-cari mungkin karena dulu sering ikut calon narang, mungkin siapa yang jadi Matah Gede, misal contoh referensi misalnya yang tahu Pak almarhum Pak Dut Swece nih Matah Gede yang klasik, kemudian Kak Swete di Bono dan kemudian seperti penuturan salah senoman condong yang populer itu Bu Chandri pun yang tuh Kak Kengguh nih mungkin yang lihat di beberapa rekaman 19-12 calonan ke tiang cukup sederhana payahnya seperti tiang referensi dari sana dan kemudian tiang inovasi dengan kekinian tidak melepas dari klasik yang ada. Berarti dari awal sampai makin amuniki penganggen itu ya pantah munike tidak ada perkembangan lagi karena tiang sekali tiang katakan semua ulian terpaksa dan kemudian keadaan kostum juga seadanya. Kebetulan yang ada pada saat nike saput sebenarnya saput topeng tiang pakai saput Matah Gede. Kemudian kamen itu memang kamen rangde sebenarnya tiang. Kemudian badong topeng. Petitis sebenarnya adalah petitis dukuh sebenarnya. Dia petitis salah satu petitis yang ngoyong ngepun itu. Oh kan. Nah, seperti nike. Terus alisnya tuh gimana? Nah, kemudian alis niki kebetulan niki pengalaman unik karena tiang adik bapak kan paman brewok kemudian suatu ketika kepanjangan brewok alis dan lain sebagainya tiang potong taruh di kolong gitu sebelum ini terjadi. Nah ketika Jo udah di Matah Gede apa akhirnya teringat yang niki mulailah tiang merancang alis yang seperti sekarang. Padahal sebelum nikah belum ada Matah Gede ya. Oh, jadi kenten ya berarti uling dasar nih netep jenggot nih belum kepikiran mendados Matah Gede. Ya. Nah, niki Jero Merisiki nih tiang mau nanya Nike yang waktu pertama kali dados Matah Gede Nike kan tiba-tiba pentas niki. Nah, pentas Nike ucap nih pun api Nike. Nah, kalau ucap-ucapan Nike kan sebenarnya hampir sama dengan rangde sebenarnya. Hampir sama dengan ucap-ucapan rangde, pengulang rangde. Cuma yang hanya menambahkan sedikit atau mengurangi sedikit atau menginovasi yang ada. Sebenarnya itu yang pakai bahasa-bahasa lumrah sebenarnya. Cuma bagaimana menekankan biar hasilnya ucapan, retorika dan lain sebagainya biar sebisanya biar masuk di penonton. Jero memiliki ciri khas yaitu dengan kukunya. Matah Gede dengan lentianku. Kok bisa punya kuku yang panjang-panjang nih
Niki kan makin panjang kukunya Niki guys. Nggak panjang Niki. Kalau pentas tiba-tiba panjang Niki. Nah, terus semua adik. Nah, kemudian terkait dengan kuku juga kembali karena terpaksa juga harus pakai kuku gitu. Aduh, terpaksa Niki sampai terpaksa. Karena tiang memandang dulu memang ada beberapa mata gede ketika tiang ayah ke desa, desa-desa tertentu mendukung calon orang desa apa gitu misalnya karena tiang disuruh mundur. Nah, lihat mata gede di sana pakai selop dan lain sebagainya gitu. Nggih pakai selop rangde dipakai. Nah, kemudian tiang rasa secara karena tiang di seni rupa sedikit tidaknya kan ada rasa seni, kebalan kesimang, dan soleh sana gitu. Aden setelah menjelang tiang apa yang dipakai kuku teringat dan kemudian peninggalan dari bapak saya karena memang sudah pernah nari lagi ada kuku celuluk dengan kukuran yang memang dari tanduk seperti itu. Nah kemudian terpaksa niket yang buka pakai kuku biar tidak pakai selopnya yang dibuka dan bentuk seperti tiang potong-potong yang kurang yang panjang segitu tiang potong jadi dua kemudian jadi masing-masing jari ini saya buatkan bentuk kuku seperti aslinya. Seperti itu dengan teknik ya seadanya pakai setrika, pemanas, pakai air dan lain sebagainya seperti itu. Yang bukan memang tiang cangkokkan sesuai dengan ukuran kuku yang ada biar tidak melampaui kadang-kala kan nyeleneh dia kalau memang kelebihan. Nah, akhirnya jadinya artinya seperti kuku aslinya. Kadang-kala tiang pentas kemana tangan bisa dilihat sama orang, loh kok tak panjang-panjang kukunya seperti gitu kadang. Kemudian setelah pentas kok bisa panjang kukunya seperti ini, nggak ada sampai di daerah Sanur yang pentas pada sebelum pentas di belakang diambil tangan saya jeruk enggak kalau ke belakang atau mandi enggak likat gitu. Jadi artinya enggak likat dengan berarti dia kan tidak tahu bahwa ini kuku palsu sebenarnya di karena memang tapi pakai merekatkan itu lem itu dia pakai lem kastol biasa tidak terlalu untuk mulai pakai lem kastol yang notabene keduanya diisi setelah kering ditempel kuat dah dia nih gitu. Dan pengalaman uniknya lagi kuku ini pernah bermasalah seperti itu. Masalahnya kita masuk pengalaman unik iki bermasalah karena pasti tiang ayah ring dalam puri kalau dah sering kelihatan karena menwang istilah mata gede langsung mundur ngerangde pas pada saat nike ngiring bapak wakil kecil pun nike dari mata gede langsung mundur dengan tenggang waktu pakaian mata gede kemudian hanya nyaluk kuku selok rangde aja buru-buru buka kuku buru-buru buka kuku kemudian kuku ini kancing ini ikut terbuka dia kuku aslinya karena terlalu kuat lemnya yang tidak tahu setelah menari terasa perih gitu. Ternyata saya lihat niki udah ada darahnya di kuku niki ternyata kuku aslinya kecopot sama kuku palsunya niki. Nah seperti ini sudah pengalamannya salah satu pengalaman karena keburu-buru gitu. Nah Jero niki balik malih nggih berarti kan setelah Jero menekuni sebagai mata gede niki setelah pertama kali pentas dan akhirnya wenten permintaan dari Ide Dane untuk ngayah milahan nika wenten proses untuk belajar malih dengan ucap-ucap atau yang lain sebagainya modelnya dari tari kenten terkait dengan nike tiang skala rutinitas belajar terus karena apa yang ada saat niki kan harus kita tambah dengan walaupun sampai sekarang jauh dari kekurangan sebenarnya terus belajar dari awal misalnya mata gede kalau tariannya bagaimana membuat tarian itu kita memang betul-betul masuk ke karakter mata gede gitu tidak terlepas karena mata gede itu kan karakter cewek yang agung kemudian yang cantik yang biar kita tidak terlepas hanya sekedar mata gede yang aing dan lain sebagainya sehingga yang berusaha untuk terus belajar misalnya dalam ulah vokal, kemudian dalam masalah tariannya, walaupun kita menari lebih sederhana, akan tetapi masuk ke karakter mata gede aslinya sebisanya, walaupun tidak tidak sebisanya kita memenuhi kemauan dari penonton misalnya. Tapi bisa dikatakan kan gerakan bahkan juga ciri khas dari Jero niki hampir banyak yang meniru mungkin kenten niki ciri khas dari gerakan tarinya niki yang sangat nampi wastane
Nike gerakan Nike jero yang memang membuat gerakan sendiri atau bagaimana tuh wenten latihan sebelumnya? Nah, aku dengan jujur tiang katakan bahwanya tiang kan pelaku seni untuk tunjuk bukan akademis. Nah, kemudian tiang lebih banyak bergelut dan berakulturasi dengan seniman-seniman alam. Nah, kemudian gerak-gerakan punike dari beberapa tiang ambil, tiang adopsi, dan kemudian tiang cerna, ini cocok asalnya hanya seperti ini aja. Kalau lebih dari ini berarti lebihan dosis ya. Nah, seperti ini kan tiang kadang seperti ini kan tiang itu secara pribadi tiang memang untuk mengolah. Tapi tetap berpacu kepada para penglingsir, seniman-seniman, masukan banyak juga masukan dari seniman-seniman penglingsir yang memberikan masukan terkait dengan keberadaan tiang selaku pergine, bukan dalam artian seniman, pergine pelaku seni khususnya Mata Gede dan Langne, banyak tiang adopsi masukan dari. Nah, kemudian tiang cerna pakai ciri karakter tiang sendiri. Nah, walaupun mungkin banyak yang meniru, bukan meniru itu hanya sebagai referensi dari adik-adik atau teman-teman itu tidak salah pun itu. Tetapi tiang berharap dengan referensi ini dia muncul sebagai jati dirinya sendiri, karena bukan nedek seronggo pangkan seperti ini kan. Berarti jero sebenarnya tidak keberatan meskipun gerakannya atau apa digunakan itu bahkan napi biasanya menjadi suatu kebanggaan. Tapi jero menginginkan bahwa adik-adik generasi muda lebih meningkatkan untuk menjadi jati dirinya. Menyangka gak jero mangku nike Mata Gede terkenal sekali makin. Ya. Ampura untuk nike tiang kebetulan tidak terlalu nafiastan itu sebatas pelaku yang hanya melakon aja dan tidak terbersit bahwa tiang jadi orang terkenal, dan berbuat untuk jadi yang terkenal, hanya sebatas ayah dalam konteks berkesenian, bukan dalam konteks kontestasi dan pencitraan dan lain sebagainya. Dan cuma tiang kontes ampura bukan munafik, tetapi seadanya tiang. Yang penting tiang kangyang ayah, ampun, apalagi bisa memenuhi artinya sesuai dengan harapan dari penonton. Kramo misal naging sekali pekarsan kamu itu udah kebanggaan tersendiri. Nah, apalagi misalnya adik-adik atau teman-teman mau pastinya mengikuti sedikit-sedikit mengambil referensi dari gerakan, dari ucapan, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi tiang. Tapi memang benar jero tiang aja dumun sebelum gabung di STI Bali pernah ngaturan calon narang niki nikaina siro Mata Gede ne nika jeno mangku serongo malon ngerudok kayu. Sing bisa ternyata ya ampun, karena di bayangan nika sami harus gini ya bahasa kawi karena sudah terngiang kan dengan jero yang memang sudah tidak asing lagi kalau di Mata Gede gitu. Nah, jero pengalaman deh, berbagi pengalaman. Pernah nggak di suatu pementasan itu ketika biasanya jero kan sareng condong, kalau enggak gitu sareng desa rayu. Pernah nak mengalami pestane ane natain nika ten bisa nampi raos Mata Gede ya. Apura adik, memang betul sekali pertanyaan Nika sangat menarik dan perlu diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya baik itu conong itu desa rai itu sekarang udah bagus-bagus, dan secara keilmuan maupun secara bahasa mungkin bagus-bagus. Akan tetapi memang ada dari segelintir mungkin dalam satu komentar mungkin ada yang ketika kita ucapkan hangin tidak bisa dicerna, Dika tidak salah sebenarnya. Bagi tiang Dika sah-sah, akan tetapi kalau tiang sendiri tidak menyalahkan, tetapi tiang meluruskan. Misalnya ketika pentas yang ragu mengucap ini sing nyidang condong, tiang terpaksa tiang putar balik tiang dengan bahasa mata harus gitu. Makanya bagi condong, bagi desa rai yang kena taang tiang, jangan dah sungkan-sungkan merasa takut. Memang sering sekali nih ketika ketemu pertama condong itu ampun seperti ini mudah-mudahan tiang akan berusaha
Tiang dari awal udah berusaha. Aduh, yang penting apanya nanti Tiang akan meluruskan di dalam, tidak mungkin Tiang akan ngenyek atau nyangklekan condong pada saat, karena ketika kita ngenyek atau menjatuhkan teman di depan itu bukan kita yang kena pintar, tapi pertunjukan kotor, kemudian kita juga jelek gitu sebenarnya. Bahkan itu termasuk tapi menjadi pembelajaran langsung ketika bisa bersanding dengan Jero Mangku Serongo. Kalau ndak bisa nih kan nanti ragane yang membimbing Riko saat pentas ya, karena kan ada Jero mungkin Jero uning biasa bisa karena terbiasa kan, kentengi ada bahasa seperti ini. Nah, Jero boleh dong Jero kasih pesan untuk generasi mudanya biar tetap melestarikan kesenian Bali, buat yang tertarik juga dengan seni pertunjukan seperti Matah Gede, boleh dong disampaikan pesan-pesannya untuk generasi muda. Iya. Nawak Tiang terutama kepada teman-teman atau adik-adik, terutama yang bergelut dalam konteks berkesenian seni pertunjukan puniki, Tiang secara pribadi selaku penggelut dari kesenian khususnya Rangde dan Matah Gede mengapresiasi sekali kepada adik-adik yang memang sudah concern terkait dengan kesenian klasik khususnya Matah Gede, kemudian Rangde, karena yang tahu bahwa saat ini dalam event-event lomba Matah Gede, lomba tari Rangde itu banyak sekali yang tertarik, dan kemudian terkait dengan ayah-ayahan di desa juga banyak kaula muda, teman-teman adik-adik yang concern atau senang bergelut dengan dunia tersebut. Nah, harapan Tiang secara pribadi bagaimana kita bisa melestarikan dengan etika berkesenian khususnya seni Matah Gede, seni Rangde dan lain sebagainya sesuai dengan minat adik-adik untuk bisa dilestarikan, dikembangkan kemudian sebagai suatu pelestarian dari kesenian atau budaya yang ada di Bali biar tidak tertelan oleh perkembangan zaman. Dan kemudian terkait dengan pelestarian ini saya harapkan kita tidak keluar dari konteks-konteks tradisi yang ada, walaupun ada pergeseran sedikit dengan modernisasi, akan tetapi saya harapkan dari adik-adik yang memang intens misalnya dalam hobi atau berminat untuk melanjutkan tarian Matah Gede atau Rangde dengan banyak belajar, banyak mencari acuan, banyak mencari inspirasi kepada terdahulu, misal berapa ada misalnya tokoh-tokoh yang bergelut dalam itu bisa diambil-ambil untuk dijadikan satu diri, kemudian diinovasi sesuai dengan kemampuan adik-adik biar masing-masing punya jati diri. Nah, seperti itu. Jadi kalau wenten yang meriki kenten minta bimbingan sareng jero dados yang Nika menawi saking dumun sampun mentan mantan pandai salah sungai, tapi tiang secara mentan mantan kadang-kala diskusi, kadang-kala sharing mantan. Sebenarnya jujur mantan tiang sebenarnya tidak punya kemampuan yang terlalu lebih, tidak kemampuan yang terlalu banyak dengan hal itu, akan tetapi hanya sebatas pelaku sebenarnya. Ya, jadi dados nggih, sira uning yang mau meriki dados di Icen alamatnya jero ring jalan di tiang bentan ring Banyar Serungu Kaje, ring jalan Sakura nomor 39 Banyar Serungu Kaje, Desa Serungu, Gianyar seperti itu. Ya, niki alamatnya nggih. Nah, jero niki kan karena pandemi. Jero mungkin juga langah-langah wentan pentas niki tuh enten ya karena dirumahkan sami yang merasa kangen niki penggemarnya jero boleh dong jero napi wastanya ditampilkan sedikit sewaktu lakonnya menjadi Matah Gede. Mangda tiang uning ring sepemedalne napi pas napi nika nggih. Nggih, yang sapunika memang langah-langah kan, kuandang memang tantain kijeu gitu. Langah-langah kan, tantain kijeu kono niki nggih. Iya, untuk mengobati rindu niki dari penggemar Jero Mangku Serongo boleh ada sedikit
anak piwastane dialognya waktu pementasan sebagai Mata Gede. Menawi itu kadang dialog sama Condong gitu misalnya gitu. Wah, bibi paliwara ini Condong. Haju kita nunaning peruyat deh. Selanjutnya Nika Rara dari YouTube nih nak sampun jak akeh saja Nika jero ya. Aduh nge jero semua banget Niki. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol ring OR-nya Kucita Dewi. Si Rauning tiang kayak Niki malih meriki dangkil jagi melajah bahasa kawi. Nah, di tiang dalar sareng aduh kadias punika sida antuk di tiang matur ring ade dalar ring pemirsa sareng sami Kuala Muda menawi kirang untuk ditiang nyangre, kirang untuk ditiang ngopajar matur ampura puniki suksema ampun kican galah nyarengin ngindik acara puniki. Titiang suksema pembanget niki. Semoga generasi muda bisa melihat tontonan ini bisa memotivasi kalian dan menginspirasi kalian nggih untuk bagi yang tertarik di dunia pertunjukan khususnya Mata Gede ataupun Rangde seperti Saninikan Jero Wawu. Semoga bisa menjadi motivasi. Dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir. Titiang Kucita Dewi sareng Jero Mangku Seronggong ngingsur mau pamit. Sinep antuk para Santi. Om Santi 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 Om. Salam hore dumun Jero. Salam hore.